Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil materi yang kami buat, yaitu tentang interview kandidat atau mewawancarai kandidat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Marife Gabriela Radewunga dengan NIM 17056190087 dan teman saya. Hai semua, perkenalkan nama saya Indrosyana dengan NIM 8215141585. Yaitu tentang interviewing kandidat atau mewawancarai kandidat. Interview adalah prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui tanggapan lisan untuk pertanyaan lisan. Pengusaha menggunakan beberapa wawancara di tempat kerja seperti wawancara penilaian kerja dan wawancara pengunduran diri. Wawancara seleksi adalah prosedur seleksi yang dirancang untuk memprediksi kinerja pekerjaan di masa depan berdasarkan tanggapan lisan pelamaran terhadap pertanyaan lisan. Struktur versus unstructured interview. Pertama, sebagian besar mewawancarai bervariasi dalam tingkat di mana pewawancara menyusun atau menstandardisasi proses wawancara. Yang kedua, wawancara terstruktur umumnya lebih unggul. Dalam wawancara terstruktur, semua pewawancara umumnya menanyakan semua pelamar pertanyaan dan valid. Yang ketiga, berdasarkan aspek EOC atau Equal Employment Opportunity Commission yang diciptakan oleh Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. Tujuan dari EEOC adalah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal negara, cacat, atau usia dalam mempekerjakan, mempromosikan, pemecatan, upah, pengujian, pelatihan, magang, dan semua ketentuan dan kondisi pekerjaan. Types of interview atau jenis-jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara tidak terstruktur atau tanpa petunjuk. Ini adalah wawancara dengan gaya konvensional tidak terstruktur, di mana pewawancara menanyakan hal yang menarik saat muncul respon untuk satu pertanyaan. Jenis wawancara ini bahkan dapat mirip seperti percakapan biasa. Yang kedua adalah wawancara terstruktur atau berpetunjuk. Ini adalah wawancara yang mengikuti rangkaian pertanyaan. Dalam wawancara terstruktur, semua pewawancara umumnya menanyakan kepada semua pelamar dengan pertanyaan yang sama. Next, ada isi wawancara. 1. Ada wawancara situasional, yaitu serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana calon karyawan itu akan berperilaku dalam situasi tertentu. 2. Wawancara perilaku adalah serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi nyata masa lalu. 3. Wawancara yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan berfokus pada perilaku masa lalu yang relevan yang berhubungan dengan pekerjaan. 4. Wawancara tekanan, yaitu di mana pelamar dibuat tidak nyaman dengan serangkaian pertanyaan yang sering kasar. Teknik ini membantu mengenali pelamar yang hypersensitif dan mereka yang memiliki toleransi tekanan yang rendah atau tinggi. Next, melakukan wawancara. Terdiri dari 4. 1. Wawancara pribadi atau individu, yaitu 2 orang bertemu dan yang satu sebagai pewawancara mencari informasi respon lisan terhadap pertanyaan lisan. 2. Wawancara panel. Wawancara yang dilakukan oleh kelompok pewawancara kepada pelamar. Wawancara panel biasa disebut sebagai wawancara komite. Dilakukan oleh 2 atau 3 orang yang mewawancarai calon karyawan secara simultan, kemudian menggabungkan hasil penilaiannya. 3. Wawancara massa, yaitu untuk melihat calon karyawan mana yang memimpin dalam merumuskan jawaban. Dan keempat, wawancara terkomputerisasi, yaitu di mana respon lisan atau terkomputerisasi seorang calon karyawan pekerjaan didapatkan dalam respon terhadap pertanyaan dan situasi lisan visual atau tertulis. Kebanyakan memberikan si pelamar serangkaian pertanyaan khusus mengenai latar belakang, pengalaman, pendidikan, keterampilan, pengetahuan, sikap kerja yang berhubungan dengan pekerjaan untuk posisi yang dilamar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.